Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Firza Ramadana, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa jurusan PGSD. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia, yaitu tentang permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut sumber koranbogor.com.Yogyakarta, permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kurangnya sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Hal seperti itu membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang ada di daerah terpencil. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya alokasi dana yang terhambat karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk membuat sarana prasarana, malah digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Dan faktor lainnya adalah perawatan yang buruk. Bisa saja terjadi karena pihak sekolah tidak terlalu memperhatikan bagaimana merawat sarana prasarana yang telah diberikan. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Akibatnya peserta didik tidak nyaman menggunakan fasilitas karena kondisinya banyak yang rusak. Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak, yaitu 1. Rendahnya mutu output pendidikan. Minimnya sarana ini menyebabkan generasi muda yang hanya mengandalkan teori tanpa adanya realisasi yang nyata dalam belajar, mereka hanya belajar dalam angan-angan. Kurang terpenuhinya fasilitas pendidikan seperti kerusakan sekolah, laboratorium, dan lain-lain menimbulkan anak didik susah memahami pelajaran tersebut. Seperti contohnya dalam belajar biologi tentang jenis-jenis bakteri. Tentunya kita pasti akan membutuhkan laboratorium agar mengetahui bentuk bakteri secara nyata menggunakan mikroskop. Jika laboratorium dan perlengkapannya tidak tersedia, rasanya kita akan kurang memahami jenis bakteri itu seperti apa. Jika hanya melihatnya melalui buku paket atau internet, karena kita hanya bisa berangan-angan. Yang kedua, kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Sarana pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya laboratorium, perpustakaan, ataupun peralatan edukatif saja, tetapi juga sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. Pelajar saat ini tentunya membutuhkan ruang gerak dalam kematangan emosi, misalnya grup band, sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, cenderung akan membuat perkumpulan yang menyalahi norma. Solusi yang harus dilakukan agar permasalahan sarana dan prasarana bisa diperbaiki adalah terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekaligus agar tidak terputusnya komunikasi. Dengan adanya koordinasi tersebut, selanjutnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan output pendidikan, tentunya kita harus meningkatkan harga. Maksudnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang meliputi 1. Sarana fisik. Sarana fisik diperlukan untuk pemenuhan pembangunan gedung sekolahan, laboratorium, perpustakaan, sarana-sarana olahraga seperti lapangan basket dan perlengkapannya, alat-alat kesenian seperti studio musik dan fasilitas lainnya. Jika sarana belajar tersebut terpenuhi, tentunya akan semakin memudahkan peserta didik dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada sarana non-fisik. Sarana non-fisik ini maksudnya, jika sistem dan pengajaran yang dilakukan itu bermutu, maka akan mempercepat pembangunan nasional. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pengajar. Guru harus ditekan demi berjalannya pendidikan itu sendiri. Guru yang profesional pasti dapat memberi pengajaran yang berkualitas bagi anak didiknya. Dan pengajaran tersebut akan lebih fleksibel. Dengan adanya peningkatan mutu pengajaran guru ini, tentunya akan berdampak pada membaiknya output pendidikan. Jika guru tersebut tidak mengajar secara profesional, bisa saja anak didik tersebut akan melakukan kenakalan remaja dikarenakan guru tersebut memberikan perilaku yang tidak semestinya.
misalnya melakukan hukuman fisik kepada siswa. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan sarana dan prasarana ini adalah Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat. Di wilayah tersebut terdapat salah satu sekolah dasar, yaitu SDN 4 Merakai Panjang, yang sering kekurangan siswa karena rata-rata anak di daerah tersebut lebih memilih sekolah ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Kepala sekolah SD tersebut mengatakan, tahun ini kami tidak mendapatkan siswa baru karena para orang tua dan anak-anak lebih memilih sekolah di negara tetangga Malaysia. Hal tersebut terjadi karena sarana dan prasarana yang menjadi faktor penyebab orang tua menyekolahkannya di Malaysia. Menurut Lambertus, bangunan sekolah tersebut memang sudah mengalami banyak kerusakan. Sulitnya medan yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah juga menjadi penghalang bagi siswa. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.